Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya sebagai host di DNY Brother. Di sini saya akan menceritakan kisah-kisah misteri yang ada di program James, Jagung Misteri. Ini konten kita yang terbaru mengenai kisah-kisah misteri yang kita akan ungkapkan, seperti kayak pengalaman ataupun tempat-tempat horor mistis. Kita akan naikkan sebagai kisah horor, kisah misteri di program terbaru kita di Jagung Misteri James. Tanpa basa-basi, seperti apa ini nanti kita akan menceritakan pengalaman pribadi saya dulu. Kisah misteri, kisah horor yang saya alami sewaktu masa kecil. Seperti apa? Jangan di-skip, nikmati alur ceritanya. Langsung ke pokok materi kita mengenai pengalaman masa kecilku, kisah horor, kisah misteri yang saya alami. Ya, kembali ke pokok materi kita untuk menceritakan kisah misteri saya. Pengalaman saya dimulai di awal saya masih SD mungkin, kalau nggak salah. Saya setelah lupa ingat. SD kelas berapa ya? Kurang lebih kelas 2 atau 3. 2 atau 3. Itu kejadian di pekarangan rumah sih. Di pekarangan rumah. Kejadian itu kurang lebih jam berapa ya? Jam 3 dini hari mungkin, kalau nggak salah, sekitar jam gitu. Waktu itu pas keluar sih, maksudnya keluar rumah, lihat-lihat, nggak tahu sih iseng atau gimana, lihat lilir, bacaan yang lilir itu kebangun di pagi hari, cari udara segar. Waktu itu masih anak-anak, buka itu namanya, pintu dapur, buka, itu namanya, perut saya mules itu ya mules lah, bahasa Indonesianya mules, mau ke buang hajat lah maksudnya gitu. Waktu dulu kan toilet WC itu kan nggak kayak sekarang di dalam rumah, di lokasi, maksudnya kayak dapur dalam rumah itu enggak. Dulu saya nggak punya toilet yang di dalam rumah, itu nggak ada, di dapur nggak ada. Dulu kalau mau buang hajat di itu namanya, rumah saya kan kayak bentuk persegi panjang gitu loh, maksudnya pekarangannya itu kan tempat buang hajatnya itu di pojokan sebelah, maksudnya pojokan yang agak jauh gitu loh, maksudnya dari rumah. Ya mungkin kan gara-gara biar nggak terlalu bau. WC-nya itu bukan WC yang kayak sekarang kayak WC jongkok ataupun bukan. Itu WC langsung nyemplung-plung gitu. WC zaman dulu, maksudnya gitu. Kalau bahasa di Jawa sih kakos, maksudnya gitu. Ya otomatis kan tempatnya kan gelap guys, gelap. Namanya dulu itu di belakang rumah saya kan masih rimbun,
rimbun kayak pohon-pohon apa itu namanya randu atau apa itu masih besar-besar, masih belum ditebang gitu, masih rimbun lah. Ya otomatis kan ya horor guys, creepy. Ya kalau nggak ke sana, kalau nggak sangu senter atau apa ya nggak ada lampu guys soalnya. Untuk secepat itu. Nah tanpa inti dari pokok cerita tadi kan di situ saya Amit ya, maksudnya Amit itu Bang Hajat lah. Bang Hajat, kita kan tilang-tilung kan, maksudnya tilang-tilungnya apa itu kayak lihat kanan kiri tuh takutnya kalau ada ular. Soalnya kan malam ada senter atau dulu nggak ada, dulu pakai lilin guys malam. Senter senter kayaknya nggak terlalu anu lilin, malah remang-remang. Horor guys, remang-remang lilin saya ingat saya dulu lilin. Nah, ada ibarat kata itu lihat sekeliling, ada fokus satu pohon randu lah, kecil, apa ya, sebetis kalau nggak salah, sebetis kurang lebih tingginya 1 meter lebih mungkin, 2 meter apa 1 meter lebih. Tapi itu pohonnya itu nggak terlalu banyak daun, maksudnya itu kayak batang lah, batang. Nah, itu di situ saya kan nggak bisa lihat barang halus ya, maksudnya ya nggak kelihatan. Di situ waktu buang hajat guys, enak-enak buang hajat, dapat separuh lah, maksudnya dapat separuh. Amit ya guys, agak jorok. Buang hajat dapat separuh. Pas fokus di pohon itu kan kelihatan. Nah pohonnya cukup itu gini guys, ngadek sini, mentelung guys, mentelung sampai hampir 45 derajat lebih lah mentelungnya itu. Lah, udah mentolong genah banget guys. Itu apa ya? Kelihatan banget mentolongnya tuh, kelihatan banget mentolong. Nah, terus kayak habis mentolong itu kayak dilepas gitu. Dilepas mentolong, dilepas. Jadi pohon randu itu gini goyangnya. Itu pun gak tahu siapa, gak ada siapa-siapa guys, maksudnya gak ada siapa-siapa itu. Dipikir secara logika gak ada siapa-siapa, tapi kok pohon randu itu kok bisa mentelung 45 derajat lebih, siapa yang narik kan gitu. Dah di pikiran itu, wah gak karu-karuan guys, gak karu-karuan. Wah gak wes, waktu buang hajat itu gak kerasa buang hajat, keringet dingin. Sebisa waktu itu kan masih kecil ya, masih kecil, apa doa apa yang saya bisa saya bunyikan terus sampai mikir siapa ya tadi yang apa itu narik pohon randu itu sampai segitunya, maksudnya gitu. Yang pasti nggak ada orang satupun di sana itu. Saya nggak, gimana ya, nggak habis pikir lah, dipikir secara logika yang nggak masuk, tapi itu kejadian nyata. Gimana ya mikirnya, nggak sampai waktu kecil itu nggak sampai mikir yang aneh-aneh atau gimana. Terus pikiran saya itu saya logika terus, tapi kok nggak masuk kalian gitu. Sampai tuh udah pingin cepet-cepet selesai berak lah, maksudnya gitu, pingin cepet-cepet balik ke rumah. Saking apa ya, saking nggak tahu mikirin apa yang saya pikirkan gara-gara randu yang mentelung itu tadi. Gak tahu siapa yang menggerakkan, siapa yang jahil juga nggak tahu. Yang itu menurut saya pengalaman nyata saya
pohon randu yang mentelung itu sosok apa yang apa ya namanya, sosok apa yang menggerakkan itu, kayak apa ya juga nggak tahu. Sampai usia-usia SMP, SMA, saya masih sering takut guys. Maksudnya sering takut itu belum berani 100%. Maksudnya gimana ya, sama barang-barang halus itu belum terlalu berani lah, maksudnya gitu. Pikiran saya itu selalu negatif, negatif itu negatif takut. Tapi alhamdulillah sekarang banyak perubahan, mungkin karena faktor usia juga ya mempengaruhi. Yang awalnya takut jadi ya dibilang takut sih takut kalau ketemu langsung, tapi udah banyak perubahan kalau sekarang. Ya guys, itu tadi sekilas cerita pengalaman kisah horor, kisah mistis yang saya alami. Mungkin cuma itu doang sih, maksudnya selama aku kecil sampai sekarang, cuma itu yang saya ingat sampai sekarang. Kalau yang akhir-akhir ini kayaknya nggak punya pengalaman mistis yang sehoror itu loh, maksudnya gitu. Apa ya, nggak tahu juga sih, sama gara-gara pikiran saya selalu positif jadi nggak udah nggak ketemu kejadian-kejadian seperti itu. Tapi ya kalau bisa jangan, takut guys. Soalnya sekarang di rumah sendirian, otomatis sekarang pikiran saya buat positif. Ya percaya kalau barang halus itu ada, tapi kan ya gimana ya, kita ya juga harus percaya kalau kita itu ciptaan yang paling sempurna. Jadi ya jangan takut sama yang begituan, percaya sama yang di atas, yang kuasa. Ya kita kan yang mungkin yang lihat di sini tidak semuanya beragama Islam, percaya kepada Tuhannya masing-masing. Yang pasti itu biar gimana, biar pikiran kita positif, nggak negatif, nggak apa ya, nggak kedoktrin sama apa itu namanya, gambaran-gambaran yang kayak di TV atau sekarang banyak sosial media yang nge-share kayak yang horor-horor. Kadang itu kan terbawa suasana, terbawa pikiran, kita bisa terbayang-bayang lah, maksudnya kayak di mimpi ataupun di tempat-tempat serem nanti. Kita harus berpikir positif, jangan terdoktrin sama yang negatif seperti itulah intinya. Biar kita gimana ya, nggak takut sama yang begituan. Ya sudah, sampai di sini dulu ya guys, tanpa basa-basi. Maksudnya inti ceritanya tadi seperti itu. Nanti kalau kepanjangan yang dengerin nanti bosen ya, kita cukup sampai di sini aja dulu. Nanti kalau ada cerita-cerita horor atau mistis, kita akan ceritakan lagi. Maksudnya nggak pengalaman kita doang ya, maksudnya itu kayak di suatu tempat nanti ada kisah horor atau mistis yang ada di suatu tempat, nanti kita ceritakan. Mungkin di acara kita yang baru ini, James, Jago Misteri. Oh ya guys, dan jangan lupa dukung terus channel DNY Brother supaya dapat berkembang. Minta bantuan like, comment, share, dan subscribe-nya guys, supaya kita dapat menyuguhi Anda video-video yang kami buat, dan supaya kami juga bisa semangat lah bikin konten buat kalian. Udah,
Sampai di sini dulu. Lanjut ke video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DNY Brother James Jagung Misteri.